Shalom, keluarga damai. Kalau kita nonton film superhero, kita pasti disuguhi dengan supernya kekuatan. Ada Superman yang sangat kuat dan bisa terbang. Ada Spider-Man yang dengan lenturnya berayun-ayun dari gedung yang satu ke gedung yang lain. Ada Iron Man dengan baju besi canggihnya dan kawan-kawannya. Tapi ada satu superhero yang tidak pakai jubah, tidak bisa berayun-ayun apalagi terbang. Bahkan dia sering pakai sendal jepit ke warung tetangga. Siapa itu? Itulah ayah kita. Ya, ayah itu superhero sejati. Bagi keluarga, dialah pejuang sejati. Minggu lalu kita memperingati Father's Day. Nah, pada kesempatan ini, saya akan sharing tentang seorang ayah, yaitu bapak saya sebagai sosok pejuang. Keluarga damai sampai SD, sering sekali bapak meminta saya untuk menginjak-injak punggungnya. Udah gitu lama lagi, dan bisa request, sebelah sini no, dan lain sebagainya. Kalau malam pun, sering saya menjumpai bapak sendirian di ruang tamu, dengan lampu sudah dimatikan. Saya hanya bertanya seperlunya, dan bapak juga menjawab seperlunya. Padahal, bapak saya itu tipe sanguin yang suka cerita, suka ngobrol. Dari dua pengalaman waktu kecil ini, saya bisa melihat bahwa bapak adalah pejuang dalam diam. Saya tahu, bapak pasti capek. Bapak pasti punya banyak pikiran, tapi gak pernah curhat. Kesalahan saya sebagai anak adalah dengan polosnya, saya menuntut bapak untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan saya. Waktu itu saya berpikir, bapak harus tahu segalanya, bapak harus mampu segalanya. Dan tidak menyadari bahwa bapak juga bisa lelah, bisa bingung, dan perlu ditopang. Yang kedua, selain pejuang, bapak juga mempersiapkan anaknya untuk jadi pejuang. Bapak saya punya peran yang baik sebagai pendisiplin di dalam rumah. Sejak kecil, saya selalu diminta mengutamakan kewajiban, baru haknya. Bersih-bersih rumah, cuci panci dan peralatan masak, ngurusin ayam-ayam peliharaan bapak, sampai betulin genteng. Masih ngantar undangan rapat ke RT-RT karena bapak ketua RW, ngantar adik ke dokter, dan lain sebagainya. Keluarga damai, Tuhan tidak memilih ayah kita secara asal-asalan. Di balik segala kekurangan dan kelucuannya, entah itu sering salah sebut nama, salah pilih istilah, jokesnya yang kadaluarsa, tapi Tuhan memilihnya untuk jadi pendisiplin di rumah, yang membentuk jiwa kita dan juga karakter kita, yang memastikan bahwa di masa depan, anak-anaknya memiliki karakter yang bisa mandiri dan survive. Itulah tugas suci yang Allah berikan kepada Bapak. Keluarga damai, dalam 1 Timotius 5 ayat 8, Tuhan berfirman, tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Tuhan menciptakan ayah bukan hanya untuk penyedia kebutuhan, tapi juga menjadi representasi kasih Allah di dalam rumah. Ayah tidak bekerja untuk pujian, tapi karena sebuah panggilan. Keluarga damai, mari kita memberikan apresiasi kepada ayah kita yang telah berjuang bagi kita. Mari kita buka obrolan dengan ayah untuk mengucapkan terima kasih. Video call atau kirim WA ke ayah, ucapan terima kasih dan juga kata-kata penguatan. Peluk dia, dan yang paling penting doakan dia. Dan kalau ayah Anda sudah di surga, kenanglah perjuangannya dan teruskan semangatnya. Keluarga damai, jika Anda seorang ayah seperti halnya saya, mari kita terus maju, berjuang menjadi tulang punggung keluarga. Tapi, cukupkah peran kita hanya sebagai tulang punggung? Ternyata nggak cukup. Kita juga perlu hadir bagi anak-anak kita. Hadir dalam ruang-ruang emosi, ruang-ruang spiritual, dan mental. Sebagai ayah, pernahkah Anda mendengar istilah fatherless? Satu hal yang ironis, bahwa saat ini banyak anak fatherless. Mereka masih punya bapak, tapi tidak berfungsi. Dan orang-orang yang diperlengkapi Tuhan menjadi bapak bagi mereka pun juga nggak peduli. Apa itu fatherless? Ya, prinsipnya tumbuh kembang anak tanpa kehadiran sosok ayah, baik secara fisik, peran, emosi, maupun juga psikologis.
peran kita sebagai tulang punggung yang membiayai anak-anak itu sebenarnya tidaklah cukup. Proses fathering atau pembapaan perlu kita lakukan. Dalam fathering, sebenarnya anak nggak perlu ayah yang sempurna, tapi mereka perlu ayah yang hadir. Terus bagaimana wujud kehadiran itu? Yang pertama adalah komunikasi yang terbuka dan hangat. Langkah yang pertama adalah menjadi pendengar yang baik. Yang kedua adalah berbicara. Terus apa yang dibicarakan? Ya kita bisa sharing value, sharing firman, memberikan encouragement dan pujian kepada anak-anak, sharing etika, moral, dan lain sebagainya. Yang kedua, setelah komunikasi, apa? Dengan sengaja kita memberikan teladan positif. Jika perlu ya demonstratif. Misalnya, menunjukkan sikap melayani di dalam rumah, sikap-sikap tanggung jawab, baik dalam keluarga maupun pekerjaan atau juga pelayanan. Manajemen waktu yang baik, doa, rendah hati meminta maaf, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah sentuhan. Tepukan di punggung, pelukan kecil tapi dengan hati Bapa, kadang bisa mengubah perjalanan hidup seorang anak dan memiliki impact yang luar biasa. Para ayah, mari kita bersemangat menjalankan peran kita sebagai pejuang yang hadir dalam hati anak-anak. Seperti firman Tuhan dalam Pengkhotbah 9 ayat 10a. Segala pekerjaan yang dijalankan tanganmu, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Pertanyaan terakhir sebelum menutup sharing. Para ayah seperti apakah yang Anda ingin dikenang oleh anak-anak kelak saat kita sudah berpulang? Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur dan terima kasih buat sosok ayah yang Kau berikan. Kami tahu yang gak sempurna, tapi dalam kerja kerasnya kami melihat kasih dan pengorbanan-Mu. Kiranya Engkau memberi kekuatan, damai dan sukacita dalam usianya saat ini. Ya Bapa, bagi kami sebagai seorang ayah, kami pun juga bersyukur. Bukan karena kami kuat, tapi karena Engkau mempercayakan sebuah penugasan dalam tangan kami. Kini ajar kami ya Bapa, menjadi teladan dalam kasih seperti halnya Kristus. Bukan hanya penyedia, tapi juga pendengar. Bukan hanya sebagai pelindung, tapi juga sahabat. Bukan hanya mengajarkan keberhasilan duniawi, tapi juga pengenalan akan Engkau. Bapak berkati juga anak dan istri kami, dan jadikan rumah kami sebagai tempat yang damai, di mana kasih-Mu nyata, dan kehadiran-Mu menjadi dasar segalanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Ayah yang sejati dan Gembala yang baik yang berdoa. Amin.